Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Al-Huda Kedungwungu, yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru beserta staf jajarannya. Terima kasih untuk ibu-ibu, rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya mempresentasikan tentang budaya positif. Hal ini untuk digunakan guna untuk melengkapi tugas pendidikan guru penggerak bersama saya Ica Solihah, calon guru penggerak angkatan 11. Baik, untuk memulai acara, sebelum mulai acara nih kita ada ice breaking dulu. Silahkan bertatap-tatapan dengan temannya. Tatap temannya dan senyum selama 30 detik. Lepaskan senyumnya. Ya. Ngakak bersama. Iya. 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 Kita lepaskan penat kita ya. Enjoy. Sudah enjoy semuanya? Kita lanjut. Oke, ini ada kesepakatan forum diseminasi atau forum diskusi kita pada hari ini. Yang pertama itu ada menghargai siapapun. Kita ketika kita menjalankan forum ini ya, hendaknya kita menghargai siapapun yang berbicara, siapapun yang berpendapat, siapapun yang bertanya kita dengarkan, kita hargai pendapatnya. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, berpakaian yang rapi dan sopan. Saya yakin kita sudah rapi semua ya. Kemudian ketika ingin keluar forum, hendaknya izin. Dan yang terakhir, boleh makan dan minum dengan tenang. Ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup, deal ya? Ini kesepakatan. Oke, next. Sebagai guru yang baik, hendaknya kita memiliki kemampuan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini dapat kita wujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti, di mana konsep inti ini terdiri dari 6 poin. Jadi 6 poin ini adalah yang akan kita bahas pada forum kali ini. Konsep inti yang pertama yaitu adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Masuk ke pembahasan yang pertama atau konsep inti yang pertama. Ini adalah disiplin positif. Tapi sebelum masuk ke disiplin positif itu ada game dulu nih, namanya adalah cobalah buka. Nanti saya akan bagikan permen. Kita main cobalah buka ya. Kurang nggak? Dari kemarin ya. Nggak muat ya di tangannya. Oke, coba peraturan permainannya nanti bersama teman ini ya, sama teman di sampingnya. Satu tangan saja. Satu orang berperan sebagai penggenggam permen. Ibaratkan permen ini adalah hal yang kita sukai, hal yang sangat berharga bagi kita, seperti kepingan emas yang 2000 gram itu ya, contohnya. Anggap saja seperti itu. Nah, teman yang satunya itu berusaha untuk membuka genggaman ini. Satu orang jadi penggenggam, satu orangnya berusaha membuka. Ya, satu orang aja yang genggam. Nah, dari aktivitas ini nantinya diharapkan bisa menjawab 2 pertanyaan ini. Mengapa Ibu
ini bersedia membuka. Bersedia kan berarti dengan sukarela ya. Atau berusaha menutup sekencang mungkin tangan ibu. Kemudian yang kedua, sebenarnya siapa yang memegang kontrol? Apakah saya sebagai penggenggam harta atau kontrolnya ada di yang berusaha membuka? Seperti itu. Nanti kita dari aktivitas ini kita coba jawab 2 pertanyaan pemantik ini. Kemudian bagi yang bertugas membuka tangan, boleh pakai rayuan, bujukan, ancaman gitu ya, gitu. Tapi jangan pakai kekerasan, nanti KDRT ya. Bisa dimulai, bisa dipahami. Oke, boleh pakai. Boleh pakai pujian, berarti itu apa termasuknya? Rayuan, ya bujukan ya. Rayuan maut. Oke, ya boleh terserah. Ya, bisa dimulai ya. Oke, 3, 2, 1. Silakan diambil harta temannya. Ada yang dapat harta temannya? Oke. Berarti 1 orang yang dapat ya, 1 kelompok yang dapat, yang ketiga lainnya itu mempertahankan hartanya. Emas 2000 gram dipertahankan dong. Oke. Tadi yang pegang ini siapa? Bu Jana yang menggenggam. Berarti kenapa Bu Jana bersedia membuka genggamannya? Karena ini ibaratnya apa tadi? Terserah, apa aja yang berharga buat ibu. Ilmu boleh, harta boleh, dia ingin berbagi. Ingin berbagi. Kemudiannya apa? Berusaha dulu, tadinya mah gak dibuka, tapi setelah berusaha. Oke. Usahanya apa? Terus. Oke, terima kasih Bu Jana. Ibu Aini, kelompoknya Ibu Aini. Tadi kan mempertahankan ya. Yang ini yang mempertahankan siapa? Bu Aini. Kenapa? Nggak mau ngasih baju bakar. Nggak mau barter ya. Enak aja gitu ya. Bu, kelompoknya Bu Evi. Apa? Kenapa? Tapi itu kan 2000 gram. Iya. Ininya ngerayunya pakai apa, Bu? Macam seram sekali. Aku tapi ngancamnya nggak benar-benar, soalnya itu kan baru punya dia, takut. Takut, lebih serem yang punya ya. Iya. Bu Ida? Kalau saya berbagi, Bu. Berbagi. Saya lebih membutuhkan. Lebih membutuhkan, oke. Nanti kita jawab yang pertanyaan kedua ya. Sebenarnya siapa sih yang memiliki peran kontrol atau memegang kendali? Menurut William Glasser ini seorang psikolog, tapi bukan dari Kedung Wungu, Bu. William Glasser ini psikolog dari Amerika, ya. Menurut William Glasser, dalam bukunya yang membahas tentang teori kontrol itu ada empat macam. Yang pertama yaitu guru mengontrol murid. Kita kan kadang seolah-olah dapat mengontrol tingkah laku murid ya. Padahal sebenarnya itu hanyalah sebuah ilusi. Kita nggak bisa ngontrol murid. Ketika kita merasa bahwa murid itu mau dikontrol oleh kita, itu sebenarnya yang sedang terjadi itu murid yang mau dikontrol. Ketika dia tidak mau dirinya dikontrol, ya otomatis kita nggak bisa ngontrol gitu. Dia akan membangkang gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu semua penguatan positif ini maksudnya adalah bujukan. Tadi ada yang pakai bujukan ya? Ada nggak sih? Oh, ada. Nah, semua penguatan positif atau bujukan ini terasa seperti efektif dan bermanfaat. Padahal aslinya ini juga hanya sebuah ilusi. Kemudian ini tuh yang kedua, misalnya gini ya. Kita di kelas siapa yang mau atau bisa mengumpulkan tepat waktu akan ada poin tambahan. Nah, ketika murid kita
mengumpulkan tepat waktu gitu, sering mengumpulkan tepat waktu, selalu mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Namun nanti ketika dia menerima rapot, nilainya itu nggak jauh beda atau sama dengan murid yang tidak pernah mengumpulkan, itu dia akan kecewa. Nah, dari sini itu dia akan berubah menjadi malas mungkin ya. Makanya semua penguatan positif ini sebenarnya hanya ilusi, bukan beneran dari dalam dirinya dia mau mengumpulkan tepat waktu. Seperti itu. Yang ketiga yaitu kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga hanya sebuah ilusi. Ketika kita mengkritik murid gitu ya, atau kalimat kita membuat murid merasa bersalah, bukannya dapat menguatkan karakter, kita justru menumbuhkan rasa insecure di dalam diri murid kita gitu. Makanya mungkin ketika kita mengkritik gitu ya, ada perubahan pada tingkah laku murid kita. Nah, di situ tanpa kita sadari rasa tidak percaya diri murid kita juga tumbuh dengan beriringan dengan perubahan sikap dia. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini ada orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga hanya sebuah ilusi. Yang nomor 4 ini, poin 4 itu tidak jauh beda dengan yang poin 1, bahwa guru ini dapat mengontrol, kemudian kita memiliki hak untuk memaksa murid melakukan sesuatu. Nah, masuk ke pengertian disiplin positif. Berarti tadi di dalam teori kontrol sebenarnya yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Yang memegang kontrol itu diri kita sendiri. Kita sebagai guru tidak bisa memaksa murid untuk melakukan apa yang kita mau. Jadi kalau misalnya di dalam diri murid itu dia tidak mau berubah, maka nggak bisa. Kita nggak bisa merubahnya gitu tuh. Caranya agar kita dapat merubah perilaku murid itu dengan disiplin positif salah satunya. Kita masuk ke pengertiannya. Kira-kira apa pengertian disiplin positif? Ibu-ibu barangkali ada yang tahu? Kalau dilihat dari jumlah katanya, ada kata disiplin dan positif, ada 2 kata. Nanti dulu. Kalau dilihat dari jumlah katanya ada 2, ada kata disiplin dan positif, dan itu menjadi satu frasa yang menyatu ya Bu. Kata disiplin kalau dalam KBBI itu suatu perilaku yang taat akan aturan, menghormati aturan. Kalau positif berarti hal yang baik. Setuju ya Ibu-ibu? Positif itu baik ya. Jadi kalau digabung, disiplin positif itu sebuah perilaku yang baik, yang menghormati aturan, menghormati kepatuhan, dan menjadikannya sebuah kebiasaan. Jadi disiplin positif itu perilaku baik yang menjadi sebuah kebiasaan kita sehari-hari. Terima kasih Ibu Evi, Ibu Bahasa Indonesia ya. Ini tidak, iya sangat lengkap sekali dari KBBI-nya juga. Padahal saya nggak tahu. Betul sekali bahwa disiplin positif ini merupakan suatu perilaku, suatu tingkah laku yang namanya positif ya, berarti perilakunya ini positif, baik gitu ya. Yang mana perilaku tersebut diharapkan dapat menjadi kebiasaan, melekat dalam diri kita seperti itu. Oke, nah di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Adapun nilai-nilai kebajikannya itu sudah tercover di dalam profil pelajar Pancasila. Karena sekolah kita sudah sudah menerapkan kurikulum merdeka, saya yakin ke-6 profil pelajar Pancasila ini sudah melekat di dalam hati ibu-ibu, di dalam pikiran ibu-ibu. Ya, sudah di luar kepala gitu ya. Itu di luar hilang enggak. Oke, nilai-nilai kebajikannya ini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, kemudian ada kreatif, bernalar kritis,
dan mandiri. Ini tidak perlu kita nyanyikan atau mau bernyanyi? Oke, lanjut ya. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Motivasi internal itu berarti dari dalam diri. Bukan akibat tadi paksaan, saya diancam tapi nggak mau lah, enak aja gitu ya. Bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Kalau misalnya murid kita melakukan sesuatu karena adanya paksaan dari kita sebagai seorang guru, atau kita memberi pujian, atau kita memberi hukuman, berarti kan karena mereka takut ya, atau mereka mau sesuatu gitu. Berarti ini perilaku ini bukan berasal dari dalam diri, dimana kalau misalnya tidak berasal dari dalam diri, otomatis tidak bisa menjadi disiplin positif ini tidak bisa tercipta gitu. Next, ini ada motivasi perilaku manusia. Nah, kita sering dengar kata motivasi ya Bu ya. Ya, menurut KBBI apa ya? Motivasi itu Dorongan dari dalam diri. sesuatu yang kita inginkan. Oke, yang dari ibu-ibu yang lain barangkali ada yang mau motivasi itu apa? Nah, sama-sama. Mungkin motivasi itu kan dorongan dalam iya melakukan dari diri kita. Ibu sih. Mana deg-degan. Tidak apa-apa. Iya, inti dorongannya dari luar atau dari dalam, itu ini kita bahas nih. Kelihatan nggak? Oke, motivasi perilaku manusia pada dasarnya ketika kita melakukan sesuatu itu ada motivasinya gitu ya, ada tujuannya. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada tiga. Yang pertama, untuk menghindari rasa ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi itu terdiri dari ini kan tiga ya tujuannya nih, untuk. Yang kedua ini untuk menghindari hukuman dan mendapatkan pujian, itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Dorongan dia melakukan sesuatu itu dari luar, bukan dari dalam dirinya, gitu ya. Mungkin ini kedua tujuan motivasi ini bisa terlaksana, maksudnya terwujud, tapi dalam jangka waktu pendek, seperti itu. Sedangkan yang ketiga yaitu untuk menjadi apa yang mereka inginkan, ini termasuk ke dalam motivasi internal dari dalam diri. Mereka ikhlas melakukannya, seperti itu. Nah, bagaimana untuk memunculkan motivasi internal ini? Caranya kita dapat menghindari pemberian hukuman dan penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal di dalam diri murid, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan. Menurut rekan-rekan sekalian, dari ketiga motivasi tadi ada yang hukuman, penghargaan, dan menghargai diri ya. Manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di SMK Al-Huda ini? Aduh, eksternal ya, kebanyakan itu. Iya, kebanyakan eksternal. Dari dalam motivasi internalnya kurang gitu ya. Motivasi dalam dirinya dia, saya ingin apa, ada tujuannya tuh. Jadi Iya, karena eksternal. Ada yang ya harus ini, harus begitu gitu ya. Jadi internalnya memang sangat kurang. Berarti tugas kita itu menjadi salah satu tugas kita juga sebagai guru gitu ya, yaitu menumbuhkan motivasi internal di dalam diri murid kita. Nah, ini ada pengertian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang namanya hukuman tadi itu bersifat, biasanya ini bersifat memaksa gitu ya, memaksa. Kemudian ada juga yang bersifat menyakiti. Kemudian biasanya hukuman ini
munculnya dari satu sumber, satu sisi saja, tidak disepakati atau tidak berkaitan dengan apa yang siswa kita lakukan. Ini contoh dari hukuman. Kemudian untuk konsekuensi itu biasanya hal ini berkaitan dengan kesalahan yang mereka perbuat. Kayak misalnya telat datang 10 menit, maka konsekuensinya 10 menit kamu harus tinggal di dalam kelas untuk mengejar ketertinggalan materi. Seperti itu konsekuensi. Atau misalnya saya menumpahkan air, berarti konsekuensi yang harus saya lakukan adalah ngepel, mengelap gitu. Restitusi, ini ada restitusi nih, ini kata-kata baru ya bagi kita. Restitusi pengertiannya menurut Gosen yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya di dalam restitusi ini terjadi sebuah proses dialog di mana kita membiarkan atau kita menuntun murid untuk mencari jalannya sendiri. Seperti itu. Oke, ini ada kuis. Nanti saya bagikan linknya. Bawa HP semua kan? Oke. Kuisnya itu tentang hukuman dan konsekuensi. Ibu buka Google-nya, diklik kuis, join my quiz. Kliknya join my quiz, terus nanti ini nih, klik kodenya adalah 463392. Join my quiz. Tuh, ada tuh. Ya. Join my quiz. Join. Kayak masukin nama. Bisa nggak Bu Evi? Bisa. Evi Novia masuk. Tuh ada Ibu Widya masuk, Ibu Ati masuk. Aku lama banget. Jaringan kali Bu ya? Nanti Bu, nanti aku ini start. Ada Faiza masuk. Nggak mau, ya nggak bisa ganti. Nggak bisa request ganti topik gitu ya. Enak banget tahu profilnya pakai topi ada galungan. Widya iya betul. Error. Lagi jalan. Bisa dimulai? Mulai saja. Enter kodenya itu Bu, 46334. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita bahas bersama-sama. Belum, 92. Join. Nah. Mana Bu Jana? Ada 5. Gak bisa aja. Masih loading. Tuh. Masukkan nama. Namanya Ibu, nama Ibu. Lihat sih gambarnya. Oh, lucu. Oke. Masih loading Bu? Masih nunggu Bu Iin. Bu Iin udah masuk? Oke, ada 6 ya. Yang nggak bisa masuk nggak apa-apa, kita bareng-bareng aja. Oke, kalau nggak salah saya settingnya itu per soal 10 atau 20 detik gitu. Tapi sedikit, sebentar. Kita mulai ya. 3, 2. Oh, masih loading berarti nggak apa-apa deh. Apa jawabannya? Ya apa aja terserah menurut dirimu. Oh, sorry.
salah kuis. Salah room. Yang ini salah room, sorry. Yang tadi itu ya, tadi mah kalimat-kalimat ya? Iya. Oke, berarti yang ini. Iya, saya akhiri. Diulang lagi yang ini kodenya. Diulang lagi. Lagi. Mulai dari awal. Ini mah loading, Bu. Tungguin aja nggak apa-apa. Mau ganti baju. Iya. Sama gambarnya. Jalan nggak sih, Bu, ini? Kayak nggak jalan. Nggak jalan ya? Mulai dari awal kan? Bu Evi, yang diklik mulai dari awal. Oh, kembali. Oh, itu tuh. 650. Kalau di kelasnya bisa sih 466. 466. Iya, gabung. Masukkan nama. Gara-gara laptopnya nggak nyambung tuh, jadi Wida punya Wida. Kenapa nggak nyambung Wida? Ininya. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Mulai. Ibu Ati sudah disusul Ibu Jana. Yang mana aja? Itu mah ini game doang. Soalnya ada 4 ya? Apa 5 gitu? 4 atau 5? Wow. Wow, Ibu Iin, guru penggerak nih. Udah lulus. Ibu Fai belum selesai. Ibu Iin selesai. Udah. Oh, salah satu. Dirimu udah? Itu bisa nggak dipukul? Udah selesai nih. Oh, Ica udah selesai. Coba aja kebukul. Salah satu dipukul. Oh, udah nggak bisa. Oke. Skor tertingginya Ibu Iin ada. Dari 4 soal, betul 4. Semuanya 4. Skornya ada 300. Mana? 3160. Ya. Kemudian disusul sama Ibu Ati Susanti, skornya 2980. Di bawahnya ada Ibu Evi Novia 2930. Kemudian Ibu Jana 2900, Ibu Widya 200 dan Ibu Faiza 1550. Iya, kecepatannya juga berpengaruh. Oke, saya N ya. Wih, tepuk tangan. Selamat. Sudah? Enggak, ini yang tadi. Jangan kuis terus ya. Kayak ini jawabannya nih, Bu.
Ini jawabannya. Nah, ada lari mengelilingi lapangan basket 2 putaran karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman gitu. Ya, merupakan hukuman karena mungkin murid kita itu terlambat karena tidak ada angkot atau apa, kan bukan dari dia ya. Terlambat itu kita sebaiknya tanya dulu. Kemudian kira-kira bagaimana solusi untuk supaya tidak terlambat lagi. Kemudian ada murid diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan sepatu berwarna merah. Ini juga termasuk ke sebuah hukuman. 3 soal lainnya yaitu merupakan konsekuensi. Yang pertama ada membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini konsekuensinya, dia coret-coret berarti dia harus membersihkan. Yang kedua ada menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret juga. Nah ini dia menggantikan kertas temannya, kertas tugas atau kertas apapun yang sudah dicoret-coret. Dan yang ketiga kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena keterlambatan masuk ke kelas. Jadi ini konsekuensi yang harus dia tanggung karena telat masuk ke dalam kelas. Next yaitu ada yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas. Di dalam pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, di sini kita guru ini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kita garis bawahi yang kesepakatan ini. Yang namanya kesepakatan berarti disepakati oleh dua belah pihak ya. Contoh kecilnya kita membuat keyakinan di dalam kelas, keyakinan kelas. Nah, ini prosesnya itu disepakati oleh kita sebagai guru dan murid kita. Dan di dalam pembuatan keyakinan sekolah atau kelas ini hendaknya menggunakan kalimat yang positif. Kemudian hindari kalimat negatif ya. Kemudian menggunakan kalimat yang mudah diingat. Menggunakan kalimat yang mudah diingat oleh murid-murid kita, seperti itu. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang telah saya buat atau yang telah saya sepakati bersama dengan murid-murid kelas 12 DKV 5, di mana mereka ini menyetujui untuk menjaga kerapihan berpakaian, kemudian menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga ini menjaga kekompakan kelasnya. Yang keempat menjaga untuk tetap rajin dalam setiap kegiatan di dalam sekolah. Yang keenam ini saling menghargai, dan yang terakhir yaitu bergotong royong. Ini adalah 6 poin yang sudah saya sepakati bersama dengan anak-anak 12 DKV 5. Kita ice breaking lagi. Nah, untuk ice breakingnya ini ibu-ibu dimohon untuk berdiri. Ya, ada. Iya. Selebgram kayaknya. Enggak. Kita main ini ya, apa namanya? Estafet buah. Jadi misal jeruk, kalau misalnya saya jeruk gitu ya. Jeruk itu terakhirnya apa? Kak. Misalnya saya dari kelompoknya ibu ini nih. Jeruk. Ibu Ida kelengkeng. Berarti cari Ibu Ida, cari huruf G yang awalnya G, yang buah yang hurufnya G. Gernuk gak sih? Gitu ya, paham ya? Ya, gedang. Gedang, iya. Gedang kalau di Jawa pisang ya. Kalau di Sunda apa tuh? Pepaya, iya, gedang. Iya, gitu. Jadi sebisa mungkin supaya ada lagi buahnya seperti itu ya, saling berkesinambungan. Jadi disebut dulu nama temannya, nanti dari kelompok sini tunjuk ke kelompok sini gitu ya. Ya, jadi ini per kelompok gitu. Mau nunjuknya ibu ini terus ya terserah. Gitu ya. Jangan. Mau nunjuk siapa Bu Ida? Tunjuknya yang di depannya aja. Temennya ini kan ditunjuk. Iya. Ini kan di sana loading gitu. Iya. Oh ya, boleh. Itu dibantu
hahaha hihihu ya di sini ada nggak? Kayak bisa dilanjut? Oke, estafetnya apa dulu dari mana? Jadi disebut dulu nama yang mau nama lawannya, lawan kan yang kita tunjuk lawan ya. Kita sebut dulu nama lawannya, kemudian sebutkan buahnya seperti itu. Ya, oke. Ibu dari saya dulu ya. Ibu Widya, apel. Tunjuk ke sini. Laksa. Tunjuk ini namanya dulu. Panja. Tomat. Tunjuk dulu. Ya, tunjuk dulu. Bumbuin tomat. Ya, tomat. Timun. Nanas. Bu Epi. Semangka. Ibu Ade. Bu Ida. Dari semangka ke manggis. Ada apel, ada anggur gitu ya. Dari semangka ke manggis, semangka iya bener. 1-0 kita, satu putaran lagi ya. Bu Ati boleh dilanjut. Buah apa aja terserah. Iya. Wida. Aku. Bu. Jadi. Buin. Nanas ya? Gak apa-apa. Ibunya? Lawannya? Semangka. Iya gak apa-apa. Bu Epi. Anggur. Ibu Jana. Ada. Dua kosong, tepuk tangan. Dua kosong ya. Sudah ceria lagi. Oke, kita lanjut ya Ibu. Oke, ini ada poin yang keempat, konsep inti yang keempat itu ada kebutuhan dasar manusia. Kita manusia kan? Nah, kita butuh apa sih? Butuh uang, butuh makan, butuh minum, butuh kasih sayang gitu ya. Ya, butuh dihargai, betul. Butuh skincare. Oke, ya curhat ya. Ya, itu yang kita butuhin ya. Nah, uang ini nanti termasuknya ke dalam apa ya, gitu ya. Ini ada William Glasser, masih ingat William Glasser? Psikolog. Ya, yang bukan orang Wanguk, bukan orang Kedungungu. William Glasser ini psikolog dari Amerika. Bukan orang sini ya mukanya ya. Oke, menurut William Glasser, seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Misal kita sebagai seorang istri gitu ya, kebutuhan dasar kita tuh mau disayang gitu. Tapi suami kita nggak peka, uring-uringan nggak? Uring-uringan ya? Enggak dong. Oke, nah secara tidak langsung pada dasarnya nih kita sering mendapati anak didik kita ini melakukan tindakan yang negatif gitu. Nah, bisa jadi dari perilaku dia, dari tingkah dia ini, dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya gitu. Iya, caper, betul. Iya, caper ya. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Tadi kan kita ada makan gitu ya. Uang juga bisa buat makan gitu ya. Kemudian yang kedua
Yang kedua, iya mau kemana? Uang segala-galanya. Oke, yang ini kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ini biasanya untuk manusia-manusia yang kurang kasih sayang atau rasa diterima ini biasanya dia caper. Supaya dia menunjukkan dirinya tuh ada gitu. Ya. Setuju ya? Yang ketiga ini ada penguasaan. Biasanya apa ya namanya penguasaan ini sok jagoan gitu. Dia butuh kekuasaan. Kemudian yang keempat yang keempat ini ada kebebasan. Bete gitu begitu saja di dalam kelas, saya mau bebas, saya mau sekolahnya di kantin gitu ya. Nah iya, mungkin dia butuh kebebasan, maunya sekolahnya di lobi gitu ya. Iya. Kemudian yang kelima yaitu ada kesenangan. Nah, coba ada studi kasus nih. Studi kasus pertama. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir mobil. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ibunya ini bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin menyetir mobil? Nanti kita akan ada kuis lagi. Tadi tuh yang salah kamar itu. Nah, ketika jawaban Dimas adalah seperti nanti kalimat-kalimatnya muncul. Menurut ibu, menurut rekan-rekan sekalian, kebutuhan apa yang kira-kira berusaha Dimas penuhi? Masih di join my quiz? Ini Faiza. Salah. Kodenya diulang lagi, Bu. Ulangi lagi. Kebutuhan dasar manusia. Apa sih? Apa beda? Kan kita berdua kosong. Ayo kita. Oke tuh kodenya berubah 457784. Ibu Widya, Ibu Faiza, Ibu Jana, Ibu Ati. Sesuai apa itu ya? Sudah? Gundul ya? Oke, kita mulai ya. Jadi kasusnya ini Dimas sudah berusia 17 tahun, sudah boleh menyetir mobil ya. Nah, dia ini senang sekali ketika diajarkan menyetir mobil oleh ayahnya. Ibunya bertanya, kenapa kamu mau nyetir mobil gitu. Ini nanti akan ada kalimat-kalimat yang mungkin akan diucapkan oleh Dimas. Dari kalimat itu kira-kira kebutuhan dasar apa yang sedang Dimas berusaha penuhi? 4 soal. Ibu Evi tertinggi. Udah masih lanjut bisa, pilih aja yang mana. Nggak apa-apa pilih yang mana. Udah betul semua dirimu. Disusul Ibu Evi, Ibu Widya. Ibu Ati udah, Bu? Udah.
Iya, yang tadi iya, yang ini enggak. Oke, selesai semua. Siapa nih? Ibu Evi. Iya. Oke. Sepertinya waktu ini ngekliknya juga waktunya tuh ke termasuk. Iya. Ya, mungkin. Oke, ini jawabannya. Tadi betul semua ya? Menyetir. Iya, ketika Dimas menjawab menyetir mobil itu seru, berarti dia butuhnya kesenangan. Dia senang, ya. Oh, dia senang menyetir mobil. Kemudian ini ada biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temannya. Berarti kebutuhan dia adalah cinta dan kasih sayang. Gitu, kasih sayang. Dia sayang mungkin ya sama teman-temannya. Kemudian ini, aku merasa bangga dan keren Bu kalau bisa nyetir. Berarti dia itu butuhnya penguasaan. Dia mau merasa tampil paling depan gitu. Yang ini adalah kebebasan. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka gitu. Ini ada studi kasus kedua, tapi ini nggak ada gamenya, nggak apa-apa ya. Kecewa. Oke, ini ada kasus Ibu Ambar, ceritanya Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Ibu Ambar ini sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni ini sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Doninya suka ngambil-ngambilin bekal temannya. Kira-kira Doni butuhnya apa sih? Kasih sayang, penguasaan, caper kasih sayang. Kasih sayang, caper juga, ya caper tuh kasih sayang ya masuknya. Bu In, tadi ranking 1, ayo. Oke, ini jawabannya. Nah, ada 4 kemungkinan kebutuhan yang ingin Doni penuhi. Jika Doni ini kasusnya dia merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dia berusaha penuhi yaitu adalah untuk bertahan hidup. Lapar gitu ya, teman-temannya pada makan, saya nggak makan. Dengan terpaksa dia meminta bekal teman-temannya. Kemudian ini yang kedua, Doni ini merasa senang ketika teman-temannya memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang Doni penuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, tadi caper gitu ya. Mungkin kan butuh kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika teman-temannya, Doni, dia merasa senang karena diperhatikan oleh temannya. Kemudian ini temannya menjadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar kekuasaan, penguasaan gitu. Jadi bos. Yang terakhir, Doni merasa bosan dengan bekal makanannya. Mungkin bekalnya telur gitu ya. Padahal dia maunya mie, duduknya udah sakit gitu ya. Tapi ibunya nggak peka. Nah, sehingga mau tidak mau dia itu ingin mencoba bekal teman-temannya yang beraneka ragam. Temennya itu bawanya misalnya sushi gitu ya, mie goreng kotak kayak gitu. Maka kebutuhan dasarnya yaitu adalah kebebasan. Dia mau makanan yang selain telur gitu. Yang kelima itu ada posisi kontrol restitusi. Sebagai seorang guru, posisi kontrol kita ini ada 5 nih. Yang pertama ini sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat adalah pemantau,
Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, untuk posisi yang satu dan kedua ini merujuk kepada identitas gagal. Kita gagal menjadi guru jika posisi kontrol kita masih di 1 dan 2. Kenapa? Karena tadi karakter murid kita itu akan turun. Kita nggak bisa nguatin karakter kalau masih menghukum, kita masih membuat murid kita merasa bersalah. Sedangkan untuk posisi teman, pemantau, dan manajer itu masuk ke dalam yang berhasil. Ini secara tidak langsung nanti karakter murid kita akan tumbuh. Namun dari ketiga posisi ini yang berhasil, ada satu yang terbaik di antara yang baik. Apakah teman? Apakah teman? Apakah pemantau? Atau yang terakhir itu apa? Manajer, betul. Nanti kita lihat satu-satu perbedaannya. Kelihatan nggak sih? Nah, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali lagi. Ya Allah. Kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus melakukan bahasa? Kenapa? Kamu orang ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Ya, ini ketahuan. Kira-kira posisi yang ini itu termasuk apa? Hukuman ya, penghukum ya. Oke. Nah, ciri dari posisi penghukum ini menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak gitu ya, kayak tadi yang di reka adegan oleh ibu guru. Kemudian hukumannya ini berasal dari verbal ataupun fisik gitu. Fisiknya kan tadi mungkin lari lapangan basket ya, yang semula jadi 2 karena anaknya menjawab gitu ya. Dia menjawab karena merasa tidak adil. Kenapa saya harus lari lapangan basket gitu. Jadi ditambah 5 kali sekalian. Nah ini itu kata-katanya juga masuk ke dalam hukuman verbal. Kemudian dampaknya ketika kita menggunakan posisi penghukum, dampaknya itu murid menjadi pendendam. Ini mungkin negatifnya mereka tidak hanya menjadi dendam kepada kita, tapi akan tumbuh di dalam dirinya menjadi seorang pendendam gitu. Kemudian yang kedua, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu itu. Ini ada contoh posisi yang kedua. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu
Oke, kira-kira posisi kontrolnya apa nih? Merasa bersalah, betul. Tadi anaknya juga nunduknya sampai begitu ya. Dia merasa bersalah. Nah, ini juga merujuk pada identitas gagal. Cirinya yaitu suaranya cenderung lembut. Tadi lebih lembut ya dari yang pertama ya. Kemudian suaranya lembut dan tenang, namun kata-katanya itu menyalahkan murid, seolah-olah menyalahkan murid secara tidak langsung. Kemudian menyatakan bahwa kesalahan ada murid dengan membuat guru menderita. Nanti ibu yang ditegur kepala sekolah, ibu bisa jantungan gitu ya. Itu juga seolah-olah kita yang tersakiti gitu, paling tersakiti. Padahal hanya terlambat aja gitu. Dampaknya itu membuat murid merasa bersalah. Nah, ini identitasnya gagal. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Jadi mungkin, aduh saya nggak enakan. Iya, dia menghindar. Daripada saya terlambat, nggak usah berangkat aja lah. Kan gitu ya, gagal berarti kita. Kemudian yang ketiga, kira-kira posisi kontrol apa ini? Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Ayah, ada. Ini udah bencana. Mau menyalahkan ibu kamu. Kamu kan nyalain kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biar berusaha kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sekarang, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, kira-kira posisi apa? Teman, betul. Nah, ciri dari posisi teman ini suaranya terdengar ramah, kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Kayak tadi kalau orang nggak kenal mah SKSD gitu ya. Nah, tapi ini kan merujuknya pada identitas yang berhasil gitu ya. Namun ada kekurangannya nih. Nanti dampaknya yaitu murid akan bergantung pada satu orang. Kayak tadi kan untuk urusan absensi dia bergantung pada ibu guru yang tadi. Jadi nggak apa-apa lah saya terlambat juga. Seperti itu. Kemudian akibat yang kedua itu murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Yang ketiga. Oh iya, yang keempat. Yang keempat, sorry. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari. Paham Bu? Saya harus tinggal muas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas 14 untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Kira-kira posisi apa, Bu? Iya. Betul, yang tadi adalah posisi pemantau. Nah, cirinya yaitu bersuara datar, kemudian tidak emosional, tidak bersenda gurau, dan tidak bersuara tinggi. Pemantau ini senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Ini yang posisi pemantau. Tadi kan gurunya itu memantau ya. Kira-kira anak ini tahu nggak sih konsekuensinya apa? Tahu nggak sih datang ke sekolah itu harusnya jam berapa? Itu kita memantau. Nah, dampaknya murid ini akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya
nilai kebajikan yang dituju. Kemudian mereka ini tidak sepenuhnya mandiri karena kita hanya tahu peraturannya saja tanpa tahu kita tuh mau apa sih sebenarnya gitu. Ini yang terakhir. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia menerima saling menghormati ini? Iya, Bu. Bagaimana apakah menjadi masalah Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau minta alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi apa? Manajer. Berarti tadi kita dengernya aja kalau misalnya posisi kita yang diinterogasi sama ibu guru itu kita juga tidak merasa gagal ya. Kemudian jawabnya juga enak, kita mencari solusi sendiri seperti itu. Agar tidak terlambat, ya setel alarm, minta tolong bangunin seperti itu. Untuk posisi manajer, cirinya ini bersuara netral, tidak terlalu ramah dan bernada tinggi, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Seperti yang tadi contohnya, gimana biar nggak terlambat, muridnya kan bilang untuk setel alarm gitu ya. Kemudian membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampaknya ini murid akan menjadi mandiri karena dia sering berusaha mencari solusinya sendiri. Kemudian tumbuh rasa percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Oke, posisi manakah yang paling ideal? Manajer, ya betul. Kemudian posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri murid? Tentu posisi manajer. Ya. Posisi manajer di sini, di posisi manajer guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Oke, ini yang terakhir, konsep inti yang terakhir yaitu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada posisi manajer, yang posisi manajer tadi ya, guru ini menerapkan yang namanya segitiga restitusi di situ. Adapun tahapan pada segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, ini biasanya kalimat-kalimat yang dilakukan pada tahapan menstabilkan identitas ini adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau saya tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Jadi nggak fokus ke siapa yang salah gitu ya.
Saya lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ada lagi, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi di sini kita tidak menunjuk-nunjuk bahwa kamu tuh salah. Tidak seperti itu. Kita beritahu bahwa saya juga pernah kok salah seperti itu. Jadi murid ini tidak merasa dirinya gagal. Itu yang pertama harus kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Pada proses ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku ini berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi di sini validasi tindakan yang salah itu kita cari alasannya kenapa dia melakukan hal itu. Kalimat yang biasanya digunakan yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Atau misalnya tadi kasusnya anaknya Ibu Ambar itu Doni ya, dia kan ngambilin bekal gitu ya. Mungkin harusnya dia cari cara lain gitu. Cari cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalnya minta dengan sopan, tidak usah merebut-rebut gitu ya. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Seperti tadi yang dilakukan oleh ibu yang di posisi manajer, itu kan dia bertanya kepada murid solusinya seperti apa. Kalau misalnya siang setel alarm itu tidak jalan, ada nggak orang lain yang bisa ya membangunkan dia gitu. Karena di sini kan tadi keyakinan yang dia percayai yaitu menghargai diri sendiri. Itu. Biasanya yang ditanyakan itu ini, apa nilai kebajikan yang kita percaya di sekolah? Nilai apa yang telah kita sepakati? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Oke, terima kasih. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Sesi selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Tadi Ibu kan membahas tentang keyakinan kelas ya. Dalam pembuatan keyakinan kelas, kenapa harus menggunakan kalimat positif? Tadi kan ada kalimat positif, mudah dimengerti ya. Nah, mengapa harus menggunakan kalimat positif? Ya, terima kasih. Baik, pertanyaannya itu dalam pembuatan keyakinan kelas, kenapa kita dianjurkan untuk menggunakan kalimat positif? Kita kan sering dengar ya, misalnya kalimatnya itu jangan membuang sampah sembarangan, jangan berlari-larian di lobi gitu kan. Nah, kenapa kita harus menggunakan kalimat positif? Alasannya ini berkaitan dengan ilmu psikolog, dimana kalau misalnya kita mendengar kata jangan, itu yang tersaring bukan jangannya, tetapi kata setelahnya. Misal jangan lari-larian, kita malah lari. Jangan lihat ke atas, malah lihat ke atas gitu kan. Nah itu, jadi yang tersaring di dalam otak kita adalah kata atau kalimat setelah kata jangan. Jangannya terblokir, dia nggak ada gitu. Jadi misalnya kalimat jangan buang sampah sembarangan, kita bisa ganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Atau jangan menggunakan make up berlebih, kita bisa ganti dengan berpenampilan yang sederhana. Iya, seperti itu. Ada lagi? Masih tentang keyakinan kelas ya Bu ya. Bagaimana sih caranya agar keyakinan kelas dapat terlaksana dengan baik? Terima kasih Bu Ati. Pertanyaannya itu bagaimana caranya agar keyakinan kelas dapat terlaksana. Oke. Tadi kan dalam pembentukan keyakinan kelas itu, keyakinan itu disepakati oleh guru dan murid gitu kan. Karena ini sudah disepakati, maka sebenarnya mau tidak mau mereka akan menjalankan.
dan keyakinan itu akan terlaksana. Beda dengan misalnya saya mau kelasnya itu kursinya ditumpuk 3 gitu ya, itu nggak akan jalan karena peraturannya dari saya, siswanya lagi apa bu tumpuk 3 gitu kan gitu. Jadi karena keyakinan ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid, maka otomatis akan terlaksana. Satu lagi boleh. Ini tentang manajer ya Bu ya. Jadi bagaimana cara kita memposisikan diri sebagai manajer, sedangkan kita tidak tahu satu-satu murid itu gitu. Tidak semuanya kita tahu gitu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana cara kita memposisikan diri sebagai manajer gitu ya, sebagai posisi yang paling ideal, yang seharusnya memang dimiliki oleh seluruh guru gitu ya, termasuk kita-kita. Jadi caranya itu kan kita nggak kenal semuanya ya. Nah justru dengan adanya segitiga restitusi, materi terakhir itu bisa kita terapkan dalam diri kita. Contohnya ibu-ibu tahu sales ya, sales itu kan nggak kenal ya sama kita ya. Sebenarnya mereka itu menggunakan teknik segitiga restitusi itu karena nggak mungkin tuku dong, kan nggak gitu, dia maksa, itu nggak akan jadi kalau gitu. Jadi sales itu kan nggak kenal sama kita, kita juga guru tidak mengenal seluruh murid kita. Nah dengan menggunakan segitiga restitusi, maka posisi manajer itu otomatis akan melekat dalam diri kita, seperti itu Ibu. Cukup ya? Oke, cukup. Terima kasih atas waktunya ibu-ibu, rekan-rekan sekalian. Semoga forum ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dibuatnya satu pihak, kamu mau tidak mau harus mengikuti gitu ya. Sedangkan kalau misalnya yang namanya keyakinan
sama seperti itu ya. Tapi di dalam keyakinan, di dalam proses pembuatan keyakinan kelas itu juga tidak semua aspirasi kita disetujui. Misal, Bu, saya maunya hari Senin itu merah kerudungnya. Nah, itu kan impian kalian, tapi kita balik lagi, pantas tidak seperti itu, gitu ya. Jadi nanti ini keyakinan-keyakinan yang kalian tulis, impian kelas yang kalian tulis, kita pilah, kita jadikan satu, apa saja yang kita setujui dan apa yang tidak. Seperti itu ya, paham? Coba di sini ada kelas impian, kelas yang bersih, rapi, dan meja yang bersih. Setuju tidak? Setuju. Berarti masuk dalam kategori kerapihan. Satu nih. Ada lagi, selalu kompak dan saling support, betul. Menjaga kebersihan, tidak ada sampah di kolong meja, coba dilihat. Ada. Di mana? Ya namanya bukan sampah kalau yang gitu. Kamu makan sampah enggak kan? Lagi, bersih, rapi, dan wangi. Rapi, menjaga kebersihan. Kompak. Ruang kelas rapi dan bersih, tidak ada apa ini? Kata circle-circlean. Kalian circle-circlean? Tidak. Oke, good. Tidak ada sampah, siswa berakhir semua rajin. Ditagih uang, jangan ngeyel, saya tahu nih yang nulis bendahara. Iya. Iya dong. Bukan. Lagi kelas impian yang rapi, damai, kompak, menghargai. Saling menghargai. Kelas yang bersih. Bergotong royong. Ada lagi nih. Impian kelas, ada kipas banyak, kalau bisa AC katanya. Ada wifi, meja kursi yang bagus. Saya tanya SPP-nya berapa, say? Apa yang kita bayar, itu yang kita terima gitu ya? Iya. Kalau mau yang seperti itu, ada nggak di sini? Nggak ada ya. Lagi. Saat menghargai, bersih, tidak bermusuhan, tidak mencoret-coret tembok, bersih, tidak ada sampah. Full kipas 15 minimal, 1, coba yang mana 15? Masuk langit, 1 bulan masuk langit, 1 semester tidak. Ya apa namanya juga impian ya. Iya. Ini yang saya simpulkan bahwa keyakinan kelas yang kalian impikan, yang kalian tulis itu rata-rata tentang kerapihan. Kerapihan itu bisa dari pakaian, bisa dari ruang kelas, itu masuk kerapihan gitu ya. Berarti kelas ini pikirnya jalan nggak? Jalan. Oke, good. Saya bisa lihat dari lantainya yang sangat kinclong. Kemudian kebersihan, pakaian juga termasuk harus bersih gitu ya? Iya. Dicuci nggak? Sebulan orang itu. Sebulan ya? Kenapa nggak di sampingnya? Kekompakan satu kelas ya. Tadi kita sudah main ice breaking di awal ya? Iya.
besoknya lagi berangkat tapi bolos, berarti itu tidak rajin gitu ya. Oke, selanjutnya ada saling menghargai. Ini juga saya sudah lihat di kelas ini kalian saling menghargai, tidak ada ejek-ejekan, tidak ada satu teman yang tersisihkan, tidak punya teman gitu ya. Di kelas Amerika sana itu ada yang seperti itu, tapi kelas ini insya Allah tidak. Jaga kekompakan selalu. Yang terakhir ada bergotong royong. Contohnya apa sih bergotong royong? Bersih-bersih kelas sama-sama gitu ya. Kalau misalnya wayangnya tiket, dapat jadwal tiket, yang tiket itu gotong royong masuk. Kalau misalnya ada kecuali dalam mengerjakan tugas yang memang tugasnya adalah tugas individu, tidak boleh gotong royong. Nggak boleh ya. Gotong royong dalam hal kebaikan. Bu, itu juga sama kebaikan juga. Kalau kayak gitu nanti malah merugikan dia suatu saat nanti. Ya, paham? Diingat-ingat ya. Coba apa saja? Kebersihan, kebersihan, kekompakan, kerajinan, saling menghargai, bergotong royong. Oke, ingat ya. Ingat-ingat ini kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Sepakat semua? Sepakat. Sepakat? Sepakat. Selamat siang, Deris. Kamu tahu nggak Ibu panggil kenapa? Enggak. Coba diingat. Ibu tuh dapat cerita dari guru IPAS-nya siapa? Ibu Ati, betul. Ibu dengar cerita dari Ibu Ati, katanya kamu ada masalah ya sama beliau. Oh iya Ibu, gara-gara itu kesiangan. Kesiangan. Oh, telat masuk kelas. Ibu Atinya di jam pertama. Kenapa telat kesiangan? Malamnya ngapain? Begadang. Main game atau nonton? Nonton. Jadi tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan, masuk kelas telat. Terus Si Ibu marah. Ibu Atinya marah. Kamu ada apa ini? Ibu Ati kan marah nih, terus kamu ya ngapain? Kebawa emosi Bu, ikut marah ya sama Ibu Ati. Jadinya kalian adu mulut. Nah, jadi berarti Deris sudah tahu ya kenapa Deris dipanggil sama ibu ke sini. Tahu salahnya? Tahu. Karena Deris marah balik ke Ibu Ati, gitu ya? Ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Saling menghormati. Nah, saling menghormati, salah satunya ada saling menghormati. Menurut Deris itu menjawab pertanyaan Ibu Ati nyeletuk gitu ya. Itu udah menghormati belum? Belum. Berarti ada satu keyakinan kelas di mana keyakinan kelas itu adalah saling menghormati yang tidak Deris terapkan ke Ibu Ati, gitu Deris. Nah, karena Deris sudah mengakui kesalahannya, sudah menyadari kesalahannya, sudah tahu keyakinan kelas yang dilanggar itu apa, kedepannya Deris mau ngapain? Mungkin akan Ibu Ati minta maaf. Oke, menemui Ibu Ati, minta maaf dan berjanji tidak mengulangi. Betul. Nonton itu boleh, Deris. Ya, main game boleh. Malam hari itu bebas Deris mau ngapain. Yang penting Deris bisa atur waktu. Pasang alarm atau bilang ke ibunya Deris, suruh minta tolong bangunin, ya, supaya tidak terlambat lagi. Jadi salahnya tuh karena kesiangan dan terlambat, dan yang kedua itu tadi apa namanya nyeletuk pas Ibu Ati bilang gitu ya. Jangan diulang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delis Sisyanti dari kelas 12 TKP 4. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Ibu Ica selaku wali kelas saya, karena beliau tidak menyudutkan dan menyalahkan saya meskipun saya bersalah. Dan saya janji tidak akan mengulangi lagi. Saya juga akan menerapkan sikap saling menghormati sesuai dengan keyakinan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang
lupa atau tidak sempat gitu ya, ingat tapi tidak sempat, itu berarti kan berbuat salah ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa cinta, kamu harus hadapi kesalahan itu. Masuk saja, tetap masuk di jam saya, ibu saya belum, nanti saya akan kasih kamu waktu untuk mengerjakan, seperti itu ya Sinta ya. Kelasnya sudah bikin ini kan, kita sudah di awal itu sudah bikin yang namanya keyakinan kelas. Nah, ingat nggak keyakinan kelas apa yang kira-kira Cinta langgar? Disiplin, betul. Cinta melanggar ya, Cinta tidak disiplin karena tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas, kemudian jalan yang Cinta ambil adalah bolos. Apakah boleh bolos? Enggak. Nah, lain kali jangan bolos, tidak usah menghindar, hadapi ya. Kalau misalnya takut, hilangkan rasa takutnya, itu adalah konsekuensi yang harus Cinta hadapi karena memang kesalahan Cinta tidak mengerjakan tugas, itu ya Nok ya. Lain kali jangan sampai bolos, betul. Lain kali jangan sampai bolos, hadapi saja, bilang ke gurunya, bilang ke saya atau guru siapapun nantinya. Kalau belum bilang belum, ya, seperti itu Cinta ya. Ya bisa dipahami, bisa. Lain kali tidak boleh diulang ya. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Laura, murid dari kelas 12 Jokavi 2. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan guru mata pelajaran bahasa Inggris di kelas saya, yaitu Ibu Ica. Mulai saat ini saya akan menghadapi segala konsekuensi atas perbuatan saya. Saya juga akan menerapkan sikap disiplin sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.